Jangan remehkan hewan. Mereka penuh kejutan. Jadi, pastiin kamu nonton sampai akhir ya. Tahu nggak kenapa angsa suka ngejar manusia sambil nyosor? Ternyata angsa itu punya mode bawaan, mode satpam. Begitu ada yang lewat dekat wilayahnya, otaknya langsung bilang, ini siapa? Ini tempatku. Dan kalau ada telur atau anak angsa, level galaknya naik 2 kali lipat. Nyosor itu sebenarnya cara mereka bilang, mundur dikit dong, ini keluarga VIP. Gaya ancamannya memang heboh. Leher maju, sayap buka, suara berisik. Buat kita kelihatan mau perang, tapi buat angsa itu cuma peringatan standar. Lucunya, angsa ini gampang banget ngira manusia itu ancaman. Sekali pengalaman buruk, langsung ke save di otaknya. Manusia sama dengan mencurigakan. Hasilnya, kita lewat aja, mereka sudah siap ngegas. Pada dasarnya, angsa cuma hewan teritorial yang pede banget. Badannya ringan, energinya 200%, dan gayanya selalu level maksimal. Jadi, kalau kamu pernah dikejar angsa, tenang, bukan kamu yang salah. Memang angsanya aja yang terlalu semangat jadi satpam kampung. Tahu bareng yuk, bareng Yota. Bayangin ada hewan kecil yang bentuknya kayak tanda koma hidup di laut. Itu kuda laut. Dan di keluarga ini yang hamil itu bukan ibunya, tapi bapaknya. Kuda laut jantan punya kantong khusus di perutnya, kayak tas lempang bawaan pabrik. Betina cuma nitip telur, dia masukin semuanya ke kantong si jantan. Begitu masuk, tugas langsung pindah. Si jantan yang ngerawat, ngasih oksigen, dan ngejaga ratusan bakal bayi di situ. Pas waktunya lahiran, kantung itu pop ngeluarin bayi-bayi kuda laut kecil. Dan yang bikin tambah ajaib, mereka bisa berenang sendiri. Kuda laut itu bukti kalau alam suka bikin aturan versi remix, tapi tetap bekerja sempurna buat kelangsungan hidup mereka. Tahu bareng yuk, Yota. Tahu nggak, ikan itu nggak pernah merem loh. Bukan karena kuat begadang, tapi karena mereka memang nggak punya kelopak mata. Di dalam air, mata ikan udah selalu basah, jadi mereka nggak perlu tutup mata kayak kita. Meskipun matanya kelihatan melek terus, ikan juga bisa tidur kok. Pas tidur, mereka cuma diam aja, geraknya pelan dan tubuhnya hemat energi. Beberapa bahkan ngumpet di balik karang biar aman dari predator. Ada juga yang punya perisai bening khusus, kayak hiu atau pari, buat lindungi matanya pas berburu. Jadi, kalau kamu lihat ikan matanya melotok terus, tenang aja. Itu bukan karena mereka kaget, tapi karena dari lahir emang gak bisa merem. Tahu bareng yuk, bareng Yota. Tahu nggak? Banyak orang suka bilang udang itu bodoh karena katanya ee-nya ada di kepala. Kedengaran kocak ya? Tapi ternyata tubuh udang itu beda banget sama manusia. Di udang, bagian kepala dan dada itu nyatu. Namanya cephalothorax. Jadi, jalur makanannya memang lewat daerah kepala, terus masuk ke perutnya. Otaknya memang kecil, cuma segumpal saraf. Tapi itu bukan berarti dia bodoh loh. Udang itu jago banget kabur dari bahaya. Cepet banget renangnya. Dan sensornya peka, kayak punya radar mini. Lucu ya, semakin kita ngerti, semakin jelas kalau evolusi itu punya selera humor sendiri. Tahu gak, cacing itu gak punya mata, tapi tetap bisa melihat di tanah yang gelap total. Caranya bukan pakai bola mata, tapi pakai kulitnya sendiri. Seluruh tubuh cacing itu penuh sensor kecil yang bisa ngerasain cahaya, getaran, dan kelembapan. Kalau ada cahaya terang dari atas, sensornya langsung bilang, jangan ke sana, terang bahaya, bisa kering. Makanya cacing cepat turun lagi ke tempat lembab. Kalau ada getaran di tanah, misalnya ada orang jalan atau ayam lewat, sensornya bilang,
Waduh, ada yang datang, kabur. Dan cacing langsung pindah jalur lebih dalam. Sensor di kulitnya juga bisa ngerasain mana tanah yang lembab dan mana yang mulai kering. Ini penting karena cacing itu bernafas lewat kulit. Kalau kulitnya kering, dia bisa bahaya. Jadi walaupun hidup di gelap gulita, cacing tetap tahu arah aman, tahu tempat nyaman, dan tahu kapan harus sembunyi. Tahu bareng yuk, bareng Yota? Semut suka banget sama yang manis. Tapi ternyata nggak semua manis mereka mau. Gula itu bikin semut kuat karena gampang banget jadi tenaga. Tapi ada manisan yang kita suka, semut malah nggak mau sama sekali. Manis buat kita belum tentu manis buat semut. Semut cari makanan yang bisa langsung jadi energi. Pemanis buatan itu rasanya manis, tapi isinya kosong buat semut. Semut nyium. Loh, ini manis, tapi nggak ada tenaga. Skip. Makanya, cuma manis beneran yang bakal bikin semut rame datang. Jadi, nggak semua manis itu sama. Semut cuma datang ke yang bergizi buat mereka. Dunia kecil tuh lucu dan penuh trik. Tahu bareng yuk? Bareng Yota. Kalau di hutan itu kan nggak ada manusia. Terus, nyamuk minum apa dong? Ternyata nyamuk tuh nggak selalu nyedot darah loh. Sebagian besar waktu mereka malah ngisap nektar bunga, kayak kupu-kupu kecil yang suka manis-manis. Yang nyedot darah cuma nyamuk betina, itu pun kalau lagi butuh protein buat bikin telur. Kalau belum waktunya bertelur, mereka juga minum nektar atau getah tanaman di hutan. Kalau nyamuk jantan, sama sekali nggak minum darah, cuma jadi penikmat bunga sejati. Jadi, di hutan sana, nyamuk lebih sering jadi pencinta bunga daripada vampir kecil. Tahu bareng yuk? Bareng Yota. Tahu nggak? Ternyata nggak semua nyamuk itu suka darah loh. Yang nyedot darah itu cuma nyamuk betina dan bukan karena lapar. Dia butuh protein dan zat besi dari darah supaya bisa bertelur. Kalau udah dapat darah, baru deh dia bisa punya anak. Sementara nyamuk jantan gak pernah nyedot darah sama sekali. Mereka cuma minum nektar bunga, kayak kupu-kupu kecil yang manis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk malam-malam, artinya kamu lagi jadi donatur buat nyamuk betina yang lagi program punya anak. Lucu tapi nyata kan? Tahu bareng yuk? Bareng Yota. Tahu nggak? Kenapa kunang-kunang bisa bersinar? Karena di perutnya ada pabrik cahaya mini loh. Cahayanya muncul dari reaksi kimia antara zat bernama luciferin dan oksigen. Dibantu enzim luciferase. Yang keren, cahayanya nggak panas sama sekali. Mirip kayak lampu LED alami. Mereka nyalain cahaya buat cari pasangan, ngobrol sama sesama kunang-kunang, atau ngusir musuh. Jadi, tiap kali kamu lihat cahaya kecil berkedip di malam hari, itu bukan sihir, tapi sains yang lagi menari. Tahu bareng yuk, bareng Yota. Tahu nggak ada hewan yang paling bandel sedunia? Kecil, coklat, dan sering bikin kita jingkrak kalau lihat. Kecoa. Tapi yang bikin lebih gila lagi, kecoa itu bisa hidup sampai seminggu tanpa kepala. Tubuh mereka simpel banget, nggak kayak manusia yang kalau bagian kepalanya hilang seluruh sistem langsung panik. Kecoa itu bernapas lewat pori-pori kecil di tubuhnya, namanya spirakel. Jadi tanpa kepala pun badannya masih bisa masukin oksigen sendiri. Sistem sarafnya juga tersebar, bukan cuma di satu titik. Makanya gerak dasar kayak jalan, merayap, itu tetap bisa jalan sendiri. Terus kenapa akhirnya mati? Karena mereka nggak bisa minum. Kepala hilang sama dengan mulut hilang. Badannya kuat, tapi kalahnya sama aus. Kecil-kecil kok keras kepala ya? Literally tanpa kepala. Tahu bareng yuk, Yota.
Tahu nggak? Ayam sebenarnya bisa terbang juga loh, tapi cuma sebentar. Dulu, nenek moyang ayam hidup di hutan dan sering terbang ke pohon buat tidur atau kabur dari hewan buas. Tapi setelah lama hidup bareng manusia, dikasih makan terus, nggak perlu berburu, ayam jadi jarang terbang. Tubuhnya berubah, sayapnya makin lemah, badannya makin berat. Sekarang mereka cuma bisa terbang dikit aja, paling buat naik pagar atau kabur dari kejaran Yoyo dan Tata. Lucu ya, hidup nyaman bikin ayam lupa cara terbang tinggi. Tahu bareng yuk di Yota. Tahu nggak? Ayam sebenarnya punya penglihatan yang mantap di siang hari. Tapi begitu cahaya turun, matanya langsung melek. Mereka termasuk hewan yang punya rabun senja. Jadi, kalau sore dan malam rasanya ayam pasrah banget, itu bukan manja, itu murni karena dunia berubah jadi blur buat mereka. Lucunya, hewan yang fotonya sering dipakai buat simbol matahari pagi ini justru nggak andal kalau cahaya minim. Tapi tubuh ayam punya alarm biologis super sensitif terhadap perubahan cahaya. Bahkan sebelum mata kita sadar langit mulai cerah, tubuh ayam udah ngeh duluan. Makanya dia bangun duluan. Padahal kalau disuruh nyari sandal di senja, tamat sudah. Tahu bareng yuk? Bareng Yota. Tahu nggak kenapa kameleon bisa berubah warna? Bukan karena dia ikut-ikutan warna sekitar ya, itu cuma mitos yang keburu terkenal. Kulit kameleon itu punya trik kecil yang canggih banget. Di bawah kulitnya ada ubin-ubin super mini, kecilnya sampai nggak kelihatan mata. Ubin ini bisa geser maju mundur, rapet, longgar. Dan setiap kali geser, cahaya yang mantul ke mata kita ikut berubah. Makanya warnanya bisa jadi hijau, kuning, biru, sampai merah cerah. Semua itu cuma karena jarak ubin kecil tadi berubah. Keren kan? Kameleon itu kayak punya layar rahasia di tubuhnya. Bukan sulap, bukan sihir, tapi teknologi alam yang rapi banget. Tahu bareng yuk, bareng Yota? Tahu nggak? Hewan itu punya rahasia kecil yang lucu, kadang bau, tapi penting banget buat hidup mereka. Yap, hewan juga bisa kentut. Semua dimulai dari makanan yang masuk ke perut. Di dalam sana, makanan diolah sampai menghasilkan gas. Gasnya numpuk, penuh, lalu cari jalan keluar. Jadilah perut kecil bermartabat. Yang paling jago, sapi. Perut mereka kayak pabrik fermentasi alami yang bekerja non-stop. Makanya ilmuwan sampai punya alat khusus buat ngukur kentut sapi. Ada juga yang pakai kentut sebagai jurus bertahan hidup. Ular misalnya, kalau terancam mereka bisa ngeluarin gas sambil mendesis. Kombinasi yang bikin musuh mikir 2 kali. Tapi nggak semua hewan punya kemampuan ini. Jellyfish dan sponge nggak kentut karena mereka nggak punya sistem pencernaan kayak kita. Burung pun hampir nggak pernah, soalnya pencernaannya super cepat dan gasnya langsung diserap. Kalau dipikir-pikir, hutan dan padang rumput itu diam-diam punya konser gas versi mereka sendiri. Sunyi, tapi terjadi setiap hari. Tahu bareng yuk, bareng Yota.